Kan kalau anak-anak berisik kayak tawon ya Pak, wong 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 gitu ya, rame banget itu. Kan pernah saya ceritain kalau nggak salah ya. Jadi ada yang nazar, dia berangkat berlayar, kemudian terjadi gelombang pasang, badai kencang. Lalu dia bernazar, ya Allah, kalau saya selamat pulang minggir ke tepian, enggak tergulung badai laut, maka saya nazar ngasih makan anak jin. Pernah lihat anak jin? Belum pernah kan? Orang mah ngasih makan anak yatim, dia anak jin. Tapi Pak, kok aneh gitu. Habis berdoa dan bernazar kabul. Tiba-tiba gelombang pasangnya surut, badainya teduh, perahu minggir ke pantai, dia pulang ke rumah lagi selamat. Cuman sampai rumah bingung dia, gimana cara membayar nazarnya. Uang dia nggak tahu anak jin kayak apa. Tanya dia kepada Nabi Musa, Nabi, saya bernazar ngasih makan anak jin, tapi saya bingung anak jin kayak apa. Kata Nabi, gampang. Kamu berangkat pengajian, kalau sedang pengajian ada yang ngobrol dan ribut, kasih dia makan. Itulah anak jin. Berarti kalau ribut anak jin. Kalau ibu-ibu yang ribut, emaknya jin. Tuh makanya nggak boleh, harus fokus kalau pengajian. Kita cinta dengan Nabi, kita gembira dengan Nabi, dan kita merayakan hari kelahiran Nabi. Mudah-mudahan berwasilah dengan ini semua, kita dijamin tidak akan pernah disiksa di dalam kubur. Allahumma amin. Tidak akan disiksa api neraka. Allahumma amin. Dan dipastikan masuk surga bersama Nabi. Allahumma amin. Ya mudah-mudahan Pak, di akhirat nanti Allah catat maulid kita malam ini, Allah catat kegembiraan kita malam ini, wasilah untuk mendapatkan ridhonya dan mendapatkan surganya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam ini saya nggak bahas maulid lah, udah sering diceramahin soalnya. Malam ini saya ingin menyampaikan beberapa kekhawatiran Nabi akan umatnya ini. Malam ini yang hendak saya sampaikan 5 kecemasan Nabi apabila terjadi pada umatnya. Apa saja itu? 1. Tapi ngomong-ngomong, ibu-ibu ini pengen tahu nggak sih Bu? Pengen tahu aja apa tahu banget? Banget ya. 5. 1. Yang paling Nabi takuti dari umatnya ini akan terjadi apabila umatnya sudah bersaing, berlomba-lomba mencari dunia. Ini yang paling ditakuti oleh Nabi yang pertama. Kalau umatnya gila dunia, Nabi bersabda, "Fawallahi mal faqra akhsa alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takuti menimpa kalian semua, walakinni akhsa alaikum, tetapi yang sangat aku takuti menimpa kalian semua, antubsatud dunya alaikum, apabila dibentangkan dunia kepada kalian semua, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian semua. Fatanafasuha kama tanafasuha, kalian akan bersaing,
berlomba-lomba mengejar dunia, berlomba-lomba saingan akan dunia, sebagaimana orang dahulu kala juga sudah berlomba-lomba akhirnya dibinasakan oleh dunia. Ini poin pertama, Pak. Nabi takut betul kalau kita bersaing akan urusan dunia, iri-irian, pamer-pameran. Bu, dunia ini nggak ada habisnya, ya Pak ya. Makanya jangan bersaing dengan dunia. Kok saya manggil ibu-ibu ya Pak? Ini kode nih buat ibu-ibu. Ibu-ibu mah kalau lagi ngaji begini solehah banget ya. Kayaknya udah akhirat aja pikirannya. Tapi di rumah matre lagi. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk. Coba kalau dompet lakinya lagi tipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Karena repot Pak. Punya bini matre itu repot. Mengapa repot? Bapak-bapak pulang kerja capek, punya bini matre iri-irian sama tetangga, panas-panasan. Pah, tetangga ganti mobil, papa kapan? Panas. Capek pulang kerja, bukannya dapat hiburan malah dapat kompor. Pah, tetangga ganti TV, papa kapan? Pah, tetangga ganti istri, papa kapan? Ya boleh kalau mau diganti. Pokoknya gini saja, saya kasih rumus sama ibu-ibu, tolong dipegang ini. Enggak ada selesainya kita berlomba akan dunia. Apalagi cuman panas-panasan. Lihat tetangga beli motor gemeter, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli kalung bingung, tetangga beli ceret mencret. Enggak ada selesainya berlomba akan dunia. Hari ini kita kaya, nanti lebih banyak yang lebih kaya daripada kita. Iya Pak ya? Makanya kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Tak ulang lagi, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukur yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi bahagialah yang membuat kita berasa kaya. Syukuri nikmat Allah, bahagiakan hidup kita, maka kita akan berasa kaya. Makanya ada hadis sahih begini bunyinya, laisal ghina an katratil arat. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Ibu-ibu ini kalau nggak dipanggil Pak husuk ngajinya. Saking husuknya palanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences. Sudah ketiduran taunya. Tapi mohon maaf bapak-bapak yang di pinggir-pinggir, nyendernya jangan terlalu serius. Nanti kalau sudah terlalu serius mejem matanya. Saya khawatir ngorok ya. Balik lagi ibu rahimakumullah, kaya raya itu laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena banyak perhiasan. Ibu-ibu suka perhiasan? Suka nggak Bu? Suka. Kodrat Bu. Wanita itu sudah takdir senang perhiasan. Ada nggak perempuan yang nggak suka emas? Ada. Perempuan mau mati, kalau udah mau mati nggak mikirin emas dianya, atau emas kawin lagi, itu yang dia nggak suka. Sudah kodrat. Tapi ingat kata Nabi, kaya bukan ukuran perhiasan. Kaya itu ukurannya bukan banyaknya harta. Apa kaya itu kalau kondangan 5 jarinya dipasangin cincin semua? Ada nggak di sini kira-kira ya? Maaf loh Bu. Misalnya bawa tasnya aja begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Wayahnya pengajian ecak bekipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring. Udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget, segede rantai anjing? Bukan juga.
Saya pernah loh Pak ngisi ceramah di hotel, pengajian ikatan istri titik. Gak usah disebut belakangnya, yang jelas istrinya orang sugih semua. Kita mah pengajian di rumah, di masjid, dia mah di hotel, nggak tanggung-tanggung, no hotel. Begitu saya masuk ruangan, ibu-ibunya begini semua, selamat datang Bapak Ustadz. Kalungnya kayak cilok, bulat. Ada yang kayak somai, ada yang liontinnya itu Bu segede pentolan bakso setan itu, nah gede banget itu. Apa itu orang kaya? Bukan juga. Walakinnal ginan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Sejatinya kaya itu adalah kaya jiwa kalian semua. Kaya itu di hati. Makanya disebutkan dalam Al-Quran apa? Wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Sesungguhnya Allah yang menciptakan tawa dan tangis, Allah menciptakan mati dan hidup, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan kaya dan salah, kan kejebakan. Allah menciptakan tawa dan tangis. Makanya kalau ketawa jangan kebanyakan, ujungnya pasti nangis. Makanya kalau study tour ingetin anak-anaknya jangan terlalu senang, nanti takutnya kecelakaan. Temannya tawa pasti tangis. Makanya tertawa secukupnya, nanti sedih pun secukupnya, sekedarnya. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia berpasangan laki-laki dan perempuan. Tapi loncat ayat berikutnya, wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Karena masalah hidup manusia Pak bukan tidak kaya, tapi masalah hidup manusia tidak cukup. Cocok enggak kira-kira? Cocok atau cocok? Harus begitu Bapak Ibu. Apa sih yang kita anggap kaya di dunia ini? Enggak ada. Uang rezeki itu sudah bagian kok Pak. Jangan diburu-buru. Rezeki sudah bagian. Jangan menghalalkan segala cara. Kita ini bangsa yang mayoritas muslim, tapi bahkan muslimnya terbanyak di dunia internasional. Nomor 1 loh muslim Indonesia ini banyaknya, tapi ranking 4 korupsinya. Ngakunya umat Muhammad, tapi korupsi. Bahkan begini Bapak Ibu, kan sifat Nabi nomor 1 kan siddiq. Gelar Nabi kan Al-Amin, terpercaya. Siddiq, pintar benar. Di Indonesia ini banyak orang pintar tapi tidak benar, gara-gara cinta dunia. Ya kalau dibanding-bandingin, mending orang goblok nggak bener lah, masih mending. Kalau orang goblok nggak bener itu paling nyuri kotak amal. Itu orang goblok nggak bener Pak. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Goblok nggak bener. Tapi kalau orang pintar nggak bener, hancur negara kita ini gara-gara orang pintar tidak benar. Apa sebabnya? Karena terlalu cinta dunia, bersaing akan dunia, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Ada pesan dari Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah adalah ulama Indonesia yang derajatnya waliullah. Beliau berpesan, usia 28 sampai 35 usia bekerja. Buat anak-anak muda, wasiat Mbah Mun, kalau umur sudah 28 wajib kerja. Enggak harus jadi PNS. Ya bangkrut negara kita ini kalau semua orang jadi PNS Pak. Siapa yang mau nandur padi? Kalau semua orang minta digaji, ya bangkrut negara ini. Jangan lihat pekerjaan, ngebecak pekerjaan. Coba lihat Pak Susoni. Pak Son Haji itu santri dari Jawa merantau ke Lampung, jual obralan bangkrut.
ikut orang jualan bakso nggak digaji, cuma dikasih makan. Siapa sangka dia jadi kaya raya, menjadi salah satu orang terkaya di provinsi Lampung ini. Karena ngapa? Dikarenakan kerjaan apapun dikerjakan, rezeki Allah kasih nanti. 28 sampai 35. Nah 35 sampai 42 kata Mbah Maimun Zubair, kelipatan 7 ini Pak. 35 sampai 42 usia kaya. Kalau di usia itu panjenengan kaya, kata Mbah Mun, berarti jenengan kaya. Tapi kalau di usia itu panjenengan melarat, trimo melarat. Sudahlah. Enak hidup ini Bapak Ibu. Enggak harus semua orang kaya, ya Pak ya. Enggak harus semua orang banyak duit. Saya nanya sama ibu saya. Kata saya, "Mak," kata saya. "Apa?" kata Mak. "Ngapa dihini melarat, dia kaya? Ngapa kita ini miskin gak kaya?" Oh, ketawa dia. Kata ibu saya, nah ini bagian kita. Umak tinggal berdoa, umak yang miskin, nanti giliran kamu yang kaya. Allahumma amin. Gitu aja Bapak Ibu. Kita serahkan saja sama Allah. Enggak kita rezeki banyak anak, enggak anak ya cucung, enggak cucung ya cicit, enggak cicit ya canggah. Yang penting kita bersyukur. Setuju atau tidak? Sudah bagian umur 35 sampai 42 dicatat Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah melebihi dari 42 masih melarat, terima melarat saja. Syukuri apa yang ada. Yang penting jangan punya utang. Setuju gak kira-kira? Ini penting Bapak Ibu, karena kesyukuran itu sangat penting. Saya fokus ke ibu-ibu juga, karena tadi sumber risau itu kadang-kadang di wanita. Karena kebanyakan perempuan masuk neraka gara-gara apa? Kurang syukur sama lakinya. Banyak wanita ngeluh sama suaminya. Baik, saya lanjutkan dulu biar gak kepanjangan. Yang kedua sekarang, perkara yang sangat ditakuti Nabi menimpa umatnya adalah apabila umatnya sudah kehilangan kasih sayang antara sesama mereka sendiri. Sudah hilang belas kasihan Pak antar sesama umat ini. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, kata Nabi, kalian semua tidak akan masuk ke dalam surga sehingganya kalian semua beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian semua tidak dianggap beriman sehingganya kalian saling mencintai satu sama lainnya, saling mengasihi satu sama lainnya. Ini yang paling aku takuti, kata Nabi. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu al-baghdha. Menjangkiti kalian penyakit umat terdahulu, yakni saling mendengki, saling membenci, hilangnya kasih sayang. Ini diuji Bapak Ibu. Kita di masa pandemi ini diuji kepedulian kita kepada sesama. Walaupun ya Pak, gara-gara COVID ini orang kampung pinter semua bahasa Inggris. Sekolah mah enggak, tapi jadi pinter bahasa Inggris. Meneng nang omah, stay at home. Padahal enggak sekolah Pak, stay at home. Sudah hafal sekarang. Belajar dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS dirumahkan, kerja dari rumah, home working. Buruh harian dirumahkan, tidak digaji, home pimpa alaihum gambreng. Nah, ini diuji kasih sayang kita. Saya jadi ingat pernyataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata beliau? Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Bergetar saya Pak. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Di masa pandemi inilah saatnya kita membuktikan cinta dan kasih sayang.
Saatnya yang bergaji berbagi. Saatnya yang kaya memberi. Jangan cuman menumpuk harta. Soalnya begini Bapak Ibu, Nabi ingatkan, la taqumus sa'ah hatta yatabahaddasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Waduh, masjid kita ini mewah banget ini. Ngelihat ke atas, Asmaul Husna, subhanallah, luar biasa ya Pak. Ini Asmaul Husna kan? Luar biasa Bapak Ibu, mewah. Cukup sampai di sini Pak, tapi mewahnya. Jangan hawa nafsu. Nanti Pak Herwanto diprovokasi. Pak Herwanto jadi ketua takmir, masjidnya gitu-gitu aja nggak berubah. Jangan. Mentang-mentang cungkring misalnya, maaf ya. Enggak, kalau beliau ini cungkring ya. Itu kalau ketiup angin roboh lah itu. Nggak apa-apa. Yang cungkring tanda nggak punya dosa. Kok yang gemuk-gemuk itu banyak dosanya itu. Walaupun yang cungkring jangan songong dulu. Jangan-jangan yang cungkring keberatan dosa, bukan karena kurang makan. Balik lagi Bapak Ibu, jangan sampai terprovokasi. Saya lihat di sana keramik. Jangan sampai ada yang ngomong, yuk kita ganti granit. Misalnya Pak, keramik masih bagus, kita congkelin, kita ganti granit. Dosa Bapak Ibu. Ini sedekah jariah orang. Mubazir. Masjidnya mewah, masjidnya megah, tapi tetangga masjid ada yang kelaparan. Masjidnya mewah, tapi ada tetangga masjid yang bayar sekolah nggak bisa, SPP kuliah dia nunggak. Jangan sampai sedemikian rupa. Makanya saya dengar-dengar dari Pak Herwanto, masjid kita ini punya program bagi apa, sembako ya. Subhanallah. Nah ini baru keren Bapak Ibu. Ini baru keren. Oh, daripada kita mikirin ganti profil, ganti cat, ganti ambal, ganti keramik atau granit, mending yuk kita kumpulkan rezeki dari masyarakat sekitar. Masjid Babur Rahmah berbagi untuk fakir miskin. Setuju atau setuju? Harus begitu kita. Itulah fungsi masjid. Masjid bukan kemewahannya yang ditonjolkan, bukan kemegahannya, tapi manfaatnya. Itu yang penting. Saya setuju banget itu sama program subuh makan bareng itu. Cocok banget itu. Biar orang suka ke masjid, Bapak Ibu. Masjid harus punya kepedulian sosial. Saya ini kena tamparan banyak betul Bapak Ibu, teguran buat saya. Coba baca di media sosial, ada orang bikin status begini, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Subhanallah. Ndrodok saya Pak. Karena saya suka ngebawain orang umroh soalnya. Ndrodok saya Pak. Iya juga ya. Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ini yang harus benar-benar kita sadari. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada lagi tamparan buat saya apa? Ustadz, dakwah yang sebenarnya bukan di mimbar, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Tak pikir-pikir iya juga loh Pak. Dakwah itu kalau di mimbar khutbah, turun khutbah diamplopin. Itu bukan dakwah sesungguhnya. Nabi ceramah kemana nggak pernah disangoni, nggak pernah diamplopin Nabi itu. Apa Nabi minta tarif? Gua mau datang ke sono asal dibayar 30 juta, enggak ada. Subhanallah. Saya besok ini jam 7 pagi berangkat ceramah ke Muara Enim, Sumatera Selatan Pak. Nanya panitia, Ustadz, kira-kira budgetnya berapa? Biar kami persiapkan di sini. Ya Allah, malu betul saya Pak. Ya kata saya, dimaklumin sajalah Pak, terserah di sono. Malu saya. Nabi keliling berdakwah, tidak dibayar. Jadi agama ini dakwah sebenarnya bukan pas megang mikrofon begini, bukan Bapak Ibu. Dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Makanya Pak, kemarin alhamdulillah ya, kita di komplek tunanetra Kemiling, Gang Pancoran, 100 keluarga tunanetra
kita bagi beras premium yang sekilonya harga 15.000. Subhanallah. Saya aja nggak mau beli beras gitu Pak, bener aja. Beras presiden itu mah, bener. Tapi kita ingin berbagi dengan sesama. Kita kumpulkan, kita berbagi. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, tumbuhkan lagi rasa cinta yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Kalau umatnya ini kehilangan rasa cinta dengan sesama mereka. Saya terharu membaca peristiwa banyaknya orang Amerika masuk Islam. Apa sebab orang Amerika banyak masuk Islam? Karena orang Islam di Amerika itu kaya-kaya. Dan mereka bersedekah. Yang nerima bukan orang Islam Pak di Amerika. Karena sudah kaya semua orang Islamnya. Yang nerima orang non-Islam. Apa kata orang non-Islam di Amerika? Orang Islam baik semua. Orang Islam ramah semua. Maka mereka tertarik untuk masuk Islam. Islam bukan agama teroris ternyata. Islam agama kasih sayang. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Islam ini indah. Saking indahnya setiap orang yang melihatnya ingin memasukinya. Tapi ingat, Islam akan terlihat indah kalau penganutnya berlaku yang indah-indah. Insya Allah. Penting Pak, kita bareng-bareng sedekah. Sedekah nggak bisa sendirian, harus barengan. Contoh begini, suami baik, istrinya pelit. Ada nggak istri pelit? Yang mana orangnya Bu? Kalau berani ngacung, kalau berani nggak jadi sedekah. Atau dibalik, istrinya dermawan, hatinya jembar, ringan tangannya, tapi lakinya pelit, nggak jadi. Ada cerita suami berangkat Jumatan, mah apa? Baju koko udah siap, sudah masukin duit. Papa mau Jumatan buat infak. Sama bini diselip duit, diselip. Begitu mau masuk masjid Babur Rahmah, suami mulai ngerogoh kantong. Ada nggak duit tadi? Ada. Begitu dilihat 50.000. Nggak jadi masuk masjid Pak. Pulang ke rumah lagi. Bukannya masuk bengak-bengok. Apa kata istrinya? Bukannya ke masjid malah balik lagi. Tadi masukin duit berapa? Ya 50.000. Kebanyakan ini mah. Tukar. Ya Allah, bini kena marah Pak. Padahal itu uang belanja disisi-sisi sama istrinya. Mumpung suaminya lagi tobat, pikir dia. Kasih 50.000, nggak jadi, punya laki pelit. Tuker 5.000, mending yang 5.000 sampai masjid. Yang 5.000 salah narok, jatuh juga di jalan. Nggak jadi ketemu anak buat jajan. Nggak jadi kalau laki pelit. Atau dibalik, suami dermawan, istri pelit, nggak jadi. Ada cerita sedekah pengajian ini, kata Imam Hasan Al-Basri, mengeluarkan 70 setan dari aliran darah. Ada bapak-bapak berdiri. Saya mau pulang ke rumah. Ngapa? Ngambil makanan buat yang sedang pengajian. Sampai di rumah istrinya nggak terima, nggak mau, kata istrinya nggak boleh, pelit si bini. Suami ngotot, bawa makanan keluar, istri nggak habis akal, digantungin kaki suaminya. Suaminya ambruk, makanan tumpah campur tanah. Nggak jadi dibawa ke masjid, balik ke masjid tangan kosong. Kata Imam Hasan Al-Basri, mana kuenya? Mohon maaf Syekh, saya sudah mampu mengalahkan setan-setan. Ketika setannya kalah semua, emaknya setan datang, gantungin kaki saya. Nggak jadi Pak, nggak jadi. Bahkan makanya ada hadis begini Pak, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ada seseorang yang menginfakkan hartanya, lalu dia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Tapi jangan salah kaprah ya Pak. Pernah Jumatan kotak amal lewat di depan, ada bapak-bapak buru-buru nyumputin tangan kirinya ke belakang.
Tangan kanannya masukin duit. Ngapa Pak? Tangan kiri nggak boleh tahu. Yang disedekahkan tangan kanan. Saya mah senyum doang lah. Maksudnya bukan begitu. Kadang-kadang ya Pak, sedekah panjenengan ini istri itu nggak perlu tahu. Karena kadang-kadang bini ngerusak. Jenengan infak ke masjid 10 juta. Begitu pulang ke rumah apa kata bininya? Dasar laki goblok. Digoblok-goblokin sama bininya Pak. Di rumah. Lain lagi bini berangkat ke majelis taklim. Apa kata bininya? Tepuk dada. Kalau enggak laki gua enggak jadi tuh masjid. Astagfirullahaladzim. Di rumah dia ngegoblok-goblokin laki, di tempat pengajian dia mamer-mamerkan laki. Ada enggak sih perempuan kayak gitu tuh? Kayak pengen tahu cangkemnya kayak apa tuh orang ya. Jangan Bu, itu ngerusak namanya. Kadang-kadang maaf ya Pak, bapak-bapak saja jadi anak lanang ingin berbakti sama orang tua, nyelipin duit ngasih orang tua. Apa kata bininya? Monyong. Kelon sama emak lo sono. Betapa banyak anak lanang gagal berbakti sama orang tua Pak, gara-gara bininya yang pelit. Maka tak sarankan sama bapak-bapak, kadang-kadang sedekah itu bini nggak usah tahu lah. Kadang-kadang, jangan semuanya. Tapi ada sedekah yang istri harus tahu. Yakni apabila bapak-bapak mensedekahi janda. Itu istri harus tahu itu Pak. Soalnya begini, kalau ada janda muda, nanti Pak D Haji Soekardi datang ngasih sedekah. Apa kata janda? Makasih Pak D. Ya sama-sama. Bulan pertama tuh. Bulan kedua datang lagi, makasih Pak D. Pak D perhatian betul sama kami. Sama-sama. Bulan ketiga datang lagi, ya Allah Pak D baik bener. Coba saya punya laki kayak Pak D. Nah, selesai masalah. Makanya Pak Haji Soekardi kalau sedekah sama janda, bini geret juga. Kalau enggak bahaya nanti urusannya. Jadi balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, timbulkan kasih sayang kepada sesama, jangan saling mendengki. Semua orang sudah ada nasib bagiannya masing-masing. Insya Allah. Dua sekarang yang ketiga, yang sangat dikhawatirkan Nabi menimpa umatnya ini, apabila umatnya saling membinasakan. Innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin wa idza waqa'a alaihim musayib lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Yang paling Nabi sangat takutkan menimpa umatnya apabila umatnya ini sudah saling berperang, saling bunuh-bunuhan. Ini tidak akan pernah terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Bapak Ibu, saya mau kasih stressing yang nomor 3 ini Pak, penekanan. Mohon maaf kalau saya agak serius sedikit di nomor 3 ini. Karena begini Bapak Ibu, saya prihatin sekarang. Ngapa sih banyak orang Islam ini mudah betul saling mengkafirkan sekarang ini? Gampang betul bid'ahin orang. Padahal ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Cobalah kita lihat Bapak Ibu. Mohon maaf, jangan sampai gara-gara politik kita jadi nggak teguran. Hanya gara-gara beda pilih presiden, jadi semusuhan. Iyalah kalau orang awam kita maklum, malah ustadz yang semusuhan. Kan nggak masuk akal. Saya kasih tahu sama Bapak Ibu, jangan mau ditipu orang yang berpolitik mengatasnamakan agama. Karena mengapa? Dia sedang memperalat agama. Jangan mau yang membuat sesama umat Islam saling bermusuhan. Politik itu urusan dunia. Ya Pak ya, nggak ada yang suceng dengan politik. Coba saya ngambil pelajaran. Perang Jamal, yang perang Imam Ali, lawannya siapa? Aisyah. Satu adik sepupu Nabi, menantu Nabi, dijamin masuk surga. Lawannya istri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dijamin masuk surga. Tapi perang.
18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Perang saudara. Gara-gara apa? Adu domba politik. Makanya saya nggak mau percaya tuh Pak sama orang-orang politik yang mengatasnamakan agama apapun namanya. Karena apa? Dia sedang mengadu domba kita. Ya, politik yang sebenarnya itu bukan berbaju agama, tapi ketika dia berkuasa, dia jujur, nggak korupsi. Terserah dia partainya apa. Setuju nggak kira-kira? Harus begitu Bapak Ibu. Nggak lama 6 bulan kemudian perang Siffin. Ali perang sama Muawiyah, 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Gara-gara apa? Politik. Setelah Ali wafat meninggal dunia, coba bapak-bapak baca perang Ka'bah. Yang perang siapa? Yazid melawan gubernur Mekah Abdullah bin Zubair. Itu Ka'bah sampai kebakaran. Coba Bapak Ibu, alangkah ngenesnya kita seandainya hari ini di Ka'bah terjadi perang, Ka'bahnya sampai kebakaran. Dan itu pernah terjadi Pak. Apa sebabnya? Bukan agama, sebabnya politik yang mengatasnamakan agama. Makanya hati-hati, jangan mau diadu domba. Pesannya begitu. Pesan yang berikutnya tentang perkara ini, kita umat Islam ini bakal masuk surga semua. Allahumma amin. Maksudnya kalau kita ini sama-sama bakal masuk surga Bapak Ibu, nggak usah berebut surga, nggak usah berebut merasa paling benar. Setuju nggak kira-kira? Nggak ada yang merasa paling, yang benar-benar paling benar, nggak ada. Kita semua sama, kita hamba Allah, kita umat Nabi, nggak ada yang paling benar. Kita semua sedang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang mau NU monggo kerso, yang maunya Muhammadiyah silahkan, yang mau LDI monggo, yang mau dakwahnya khurut fisabilillah silahkan. Yang penting jangan saling menyalahkan. Setuju nggak kira-kira? Jangan merasa paling benar sendiri. Poinnya begini Pak, kalau pesan kakek saya, cung, apa kas? Beragama itu kalau sudah merasa paling benar, kamu salah. Tapi kalau kamu merasa banyak dosa, kamu benar. Tak ulang ya. Beragama ini kalau merasa paling benar, kamu salah, kata dia. Sudah salah itu. Tapi kalau kamu merasa banyak dosa, kamu benar. Keren betul itu. Jangan merasa paling benar, nanti kita mudah menyalahkan orang. Jangan merasa paling beriman, nanti kita mudah mengkafir-kafirkan orang. Jangan merasa paling sunnah, nanti kita gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Makanya ada cerita ini, anekdot, biar nggak terlalu serius lah. Mungkin dulu pernah saya ceritakan ya. Ada tukang cukur, lagi nyukur, dia ngomong sama yang dicukur, Pak, pengen tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Lu mana anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada Pak Bejo nggak ya? Nggak apa-apa kalau ada ya, maaf ngapurung nggih. Bejo namanya. Kata yang dicukur, kamu ada aja nuduh-nuduh orang goblok. Emang tahu dari mana? Kata yang nyukur, tiap hari udah gua tes, Bejo masih goblok. Emang kayak mana lu ngetesnya? Yuk kita tes lagi. Panggil Bejo, Jo, sini. Bejoknya masuk tempat cukuran. Sama tukang cukur ditawari, di tangan kanan uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. Milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000, bukan yang 5.000. Ketawa tukang cukur, nah kan Pak Bejo memang goblok, kata dia. Ada yang 5.000, dia milih yang 1.000. Pikir yang dicukur, bener juga nih tukang cukur. Selesai cukuran dia bayar, si tukang cukur keluar, di luar ketemu Bejo lagi. Muncul rasa penasaran. Jo, sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa? Kata yang dicukur itu. 5.000 Om. Nah yang ini Jo, 1.000. Kira-kira gede yang mana? Kata Bejo, ya gedean yang 5.000 lah Om, kata dia. Mosok gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu Jo, ngapa tadi sama tukang cukur di dalam kamu pilih yang 1.000 bukan yang 5.000? Bejoknya ketawa. Apa kata Bejo? Oi Om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya.
Tapi kalau saya ngambil yang 1.000 tiap hari saya dites, mending saya dapat 1.000 yang penting tiap hari daripada 5.000 tapi sekali. Apa kata yang dicukur? Oh, yang goblok bukan bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Nah, hidup itu begitu. Kita main tunjuk kopar kafir, bukan orang yang kafir. Kafir balik ke kita. Kita main tunjuk bid'ah sesat, bukan orang yang bid'ah, bukan orang yang sesat. Sesat bid'ah akan kembali kepada diri kita sendiri. Jangan begitu. Nuding orang ahli neraka balik ke kita nanti. Coba Bapak Ibu cermati hadis Sahih Bukhari ini. Yakhruju qaumun yaqra'unal Qur'an. Akan keluar sekelompok orang, kata Nabi, yang mereka itu fasih membaca Al-Qur'an. Bahkan mereka itu hafal Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Bacaan Al-Qur'anmu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salatmu tidak ada bandingannya apa-apa dengan salat mereka. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Bacaan Qurannya hebat, hafal Quran, sholatnya mantap, puasanya rajin. Annahum kilabun nar, tapi mereka sesungguhnya anjing-anjing neraka. Serem Pak. Lo ke iso? Karena mereka merasa paling beriman dan mereka gampang mengkafir-kafirkan orang. Itu Sahih Bukhari Muslim itu. Makanya soleh wajib, merasa paling soleh jangan. Bahkan mohon maaf ya Pak, hadis-hadisnya menunjukkan ciri-ciri loh, ciri-ciri fisik. Ngapura nggih, jangan tersinggung. Apa cirinya? Dusimain baina ainaihi. Simain, ada hitam di antara kedua matanya. Maaf ngapura nggih. Cuman maksud saya begini, kalau ada orang yang jidatnya hitam jangan dituduh teroris. Jangan ya Pak, jangan. Enggak semuanya maksudnya. Artinya yang dikatakan Nabi itu Pak, orangnya itu jidatnya nganti kapalan, saking rajinnya sujud. Walaupun orang yang jidatnya hitam kan enggak semuanya karena rajin sujud. Ada yang jidatnya hitam karena waktu sujud diurek-urek, cepet hitamnya. Ada yang kepentok tiang listrik, hitam juga. Ada yang ketahuan selingkuh, diketok bininya pakai wajan, ya hitam juga lah. Maksud saya begitu, tapi jangan nuduh. Selanjutnya apa cirinya? Mohon maaf, betul, qadhul lihyah, janggutnya lebah. Ngapura nggih, janggut itu sunnah Pak, sunnah. Yang punya janggut dijaga janggutnya, sunnah. Tapi janggut itu bagusnya sekepalan begini, dicukur. Jangan breng, acak-acakan, jangan. Ini janggutnya acak-acakan breng, palanya botak. Kata cewek, apa nggak kebalik nih kira-kira? Ya kebalik kan? Mestinya di sini ada rambut, di sini malah banyak rambut, di sini botak. Jangan. Ini hadis sahih loh Pak. Tentang qatul lihyah itu, bukan janggut yang salah karena Nabi juga pakai janggut. Artinya dari segi penampilan mereka itu wah banget. Terus apalagi? Muqallitut thiyab, pakai celana gantung setengah betis. Cingkrang. Tapi jangan lihat orang cingkrang, teroris ini. Ini yang kata Pak Ustadz itu, bukan itu maksudnya. Tapi hadis itu sahih. Saya nggak bisa menghapus hadisnya itu. Benar adanya. Maksudnya begini, yang cingkrang nggak perlu mengharam-haramkan yang isbal. Yang isbal juga nggak perlu menyalah-nyalahkan yang cingkrang. Cuman saya kasih wawasan sama bapak-bapak. Nabi itu yang cingkrang bukan celana. Nabi itu yang cingkrang gamisnya sama izar. Aneh orang mengklaim celana sunnah tapi celananya cingkrang, pakai baju kaos. Bayangin kali panjenengan, itu kan kayak orang mau ke sawah kan. Orang sholat pakai celana cingkrang, baju kaos, dia mengklaim itu pakaian sunnah. Bayangin kali panjenengan, emang Nabi kayak gitu tak? Nggak masuk akal betul itu Pak. Tapi diklaim itu celana sunnah loh.
diklaim yang lain itu salah semua, dia yang benar. Padahal Nabi nggak pernah pakai sirwal cingkrang macam begitu. Nabi itu gamis kok, izar. Kalaupun pakai sirwal untuk daleman, bukan untuk yang di luar. Nah, jangan salah kaprah maksud saya. Ada di beberapa kantor pemerintahan ya Pak. Mohon maaf saya nggak nyebut kantornya, karena ini mau diupload di YouTube, takut jadi pidana saya nantinya ya. Itu PNS celananya cingkrang. Aduh, pikir saya inilah kalau nggak mondok Bapak Ibu. Ini kalau nggak mondok. Kalau mondok nggak kayak gitu pahamnya. Ya boleh mau pakai celana juga silahkan. Tapi apa kata Nabi? Celana cingkrang, kalau cuma celana saja itu pakaian Yahudi kata Nabi. Bukan pakaian orang beriman. Nah, hati-hati. Jadi makanya jangan sampai karena merasa cingkrang merasa ahli surga lalu menyalah-nyalahkan orang lain. Hati-hati dengan yang sedemikian rupa. Dalamin agama, jangan sembarangan belajar. Pokoknya begini sajalah, agar kita ini enggak kaku jadi orang Islam. Yang namanya orang Islam bakal masuk surga semua. Allahumma amin. Lanjut. Ini dikit lagi, masih 2 ini. Baik, masuk yang nomor 4 sekarang. Yang paling ditakuti Nabi apa? Generasi penerus Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Nabi sangat mengkhawatirkan sekali generasi penerus Islam itu sesuai dengan firman ini, generasi yang lemah. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah orang-orang itu khawatir, kata Allah, risau akan datang generasi anak keturunan mereka dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah akalnya, lemah mentalnya, lemah akhlaknya. Nih, narkoba itu kalau dulu Bapak Ibu ada kampungnya tertentu. Sekarang narkoba di Bandar Lampung, semua daerah sudah merah narkoba. Yang tadinya merah Pak, hitam narkoba. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita semua. Makanya besok ini ada seminar nasional, webinar, termasuk saya pembicaranya juga. Itu Bapak Ibu tentang bahaya narkoba, menyelamatkan generasi kita dari narkoba. Muncul generasi yang lemah mental. Fa khallafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Akan datang generasi pengganti yang jelek kata Nabi, generasi yang menyia-nyiakan salat. Salat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban salat subuh niatnya begini, usalli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Laka qodoan jam 8 salat subuhnya. Ada ibu-ibu niatnya begini, usalli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan, Bu? Jam 9 salat subuhnya. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhas subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Walaupun saya mending kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Didik anak-anak kita, kalau bisa masukin pesantren kan enak Pak. Saya kemarin ketemu Ustadz Rizal. Ustadz Rizal itu hafal Quran 30 juz. Saya kira dia ngajar di IAIN, di UIN. Saya kira dia ngajar di madrasah. Ngajarnya teknik sipil Universitas Lampung. Keren Pak. Hafal Quran, alumni pesantren, tapi pakar teknik sipil. Kan keren. Kemarin putrinya Kiai Ihya Ulumuddin terima Fakultas Kedokteran Unila. Darul tes pondok hafalan Alfiyah Ibnu Malik, masuk Fakultas Kedokteran. Di Jawa Bapak Ibu banyak sarjana hukum, alumni pondok, dokter, alumni pondok. Saya pernah khutbah di rumah sakit. Kata dokter di rumah sakit itu, Ustadz, yang khutbah kemarin Ustadz kenal nggak Jumat yang lalu? Ya kenal orang ini, kenal saya orangnya.
Enggak Ustadz. Kalau bisa ditegur dia itu, ngapa? Tiap khutbah bacaannya salah. Saya ngomong sama dokternya, dok, kok dokter tahu? Saya ini alumni Jombang, kata dia. Alumni Tebuireng, Masya Allah. Ahli ngulang kitab kuning pak, tapi jadi dokter. Jangan dikira dia dokter nggak tahu agama. Jangan-jangan lebih pakar. Masukkan anak ke pesantren sekarang. Begitu Bapak Ibu. Kalau bisa jangan tanggung, langsung Jawa Timur, gudangnya pondok. Jawa Timur atau Jawa Tengah, gudangnya pondok. Jawa Tengah enggak, Jawa Barat, gudangnya pondok. Jawa Barat enggak, Bandar Lampung jadilah. Ya banyak juga pondok di Bandar Lampung ini Pak. Masukin pondok saya juga boleh, kan begitu. Bagus Bapak Ibu, masukin pondok. Tapi kalau anaknya enggak mau mondok, ya jangan dipaksa juga Pak, daripada dia kabur. Ada anak perempuan enggak mau mondok di pasar mondok, kabur. Anak orang Pak, pening saya. Cari-cari kata saya, pulangin dulu tuh orang. Kalau terjadi apa-apa sama anak itu, kita yang ketempuan nantinya. Kalau anak enggak mau mondok, enggak apa-apa. Nah, kamu maunya SD, SMP, SMA, Unila, silahkan. Tapi ngaji ya nak. Pesan papa, pesan mama kamu ngaji. Anterin ke guru ngaji, jangan suruh mangkat sendiri. Kalau daftarin anak ngaji itu jangan nongol sendiri anaknya. Sama guru ngaji ditanya, kamu anak siapa? Anak bapak. Mak kamu siapa namanya? Mama. Nah bingung itu. Mana emaknya, mana bapaknya, kayak anak hilang. Kalau daftarin anak ngaji itu bawa sama orang tuanya Bapak Ibu. Ngomong, abi, umi, ustadz, ustadzah, titip anak kami. Mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin. Kalau dia ngelawan gebuk pantatnya nggak apa-apa. Tapi kalau dia goblok sabar. Ngaji nggak nyambung-nyambung sabar. Mungkin keturunan. Nggak jauh beda sama bapaknya itu loh. Apalagi mamanya emang bengal dari sononya. Walaupun kalau kata kiai saya ya Pak, nggak ada orang goblok. Yang ada itu orang malas. Semalas-malasnya orang, segoblok-gobloknya orang kalau rajin pinter. Tapi sepinter-pinternya orang kalau malas ya goblok akhirnya. Maka anak suruh ngaji, ajarkan Al-Quran, titip anak saya. Sebelum pulang, mau pamitan pulang, rogoh kantong. Ini DP persekot uang muka 5 juta. Di Bandar Lampung ada? Boro-boro. Mintanya gratis saja kalau ngaji itu. Padahal Bapak Ibu, guru ngaji, guru paling ikhlas sedunia internasional ini. 4, yang sekarang yang kelima, terakhir. Yang paling ditakuti oleh Nabi jelang wafat meninggal dunia. Nyawa Nabi sudah sampai dada ini Pak. Karena Nabi itu wafatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sama. Nabi itu lahirnya Senin, wafatnya juga hari Senin. Umatnya juga sama Pak. Kita ini akan dimatikan di hari kita dilahirkan. Makanya besok Rabu. Kalau Bapak Ibu lahirnya Rabu, siap-siap. Jangan-jangan matinya juga besok gitu. Tapi mati ada tanda ya Pak. Kalau telapak kaki melengkung, umur paling lama 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung. Terus tulang belakang ini lepek. Kalau tulang belakang sudah lepek, rata sama lantai kalau terlentang. Nah duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender. Yang di sono-sono itu. Kalau sudah lepek Pak, hati-hati, siap-siap. Nah Nabi itu begitu. Nyawa Nabi sampai di dada. Beliau wasiatnya apa? Usikum bisolah. Aku wasiatkan kepada kalian semua jaga solat. Tarik nyawa Nabi sampai di kerongkongan. Apa wasiat Nabi? Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Takutlah akan wanita. Hati-hati kaum wanita. Lo ngapa? Karena kebanyakan wanita masuk neraka. Subhanallah. Ini bukan karangan saya Bapak Ibu. Kata Nabi, aku kunjungan ke surga waktu Isra wal Mi'raj, kata Nabi. Faro'aitu
aktsar ahlihal fuqara, dan aku lihat kata Nabi kebanyakan penghuni surga adalah orang fakir, orang miskin. Makanya miskin jangan ditangisi, karena orang miskin duluan masuk surganya. Makanya saya kasih tahu sama bapak-bapak, kalau bapak ibu pengen masuk surganya cepet, jangan kaya. Hartanya kumpulin, kasih ke saya saja. Enggak apa-apa, saya yang berkorban. Kalau mau ya Pak, kasih ke saya sajalah. Karena kebanyakan ahli surga adalah orang fakir, kata Nabi. Lalu aku kunjungan ke neraka, kata Nabi. Faro'aitu, aku kemudian melihat di dalam surga itu, di dalam neraka itu, aktsar ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Serem banget. Mengapa? Karena banyak perempuan durhaka sama suami. Bu, mau masuk surga enggak? Taat sama suami. Kalau mau masuk neraka mah gampang banget. Ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Enggak usah bayar kaplingan di neraka. Perempuan gampang banget masuk neraka itu. Masuk surganya juga gampang. Ibu-ibu ini, Bu, nyucup tangan suami, nyucup ya Bu, nyium. Itu pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi lakinya hitam kayak pantat wajan itu, Bu. Gosong kebakar sinar matahari, kuli bangunan soalnya. Enggak apa-apa, hajar aswad tenanan. Cara nyiumnya cedok. Itu pahalanya gede. Makanya kalau ikut manasik, perempuan tidak disunahkan cium hajar aswad di Mekah. Yang disunahkan cium hajar aswad kita yang lanang-lanang ini, Pak. Makanya kalau ibu-ibu tuh ngotot betul pengen cium hajar aswad, itu waktu manasik kupingnya budek kali ya. Enggak ngedenger. Bukan perempuan yang disunahkan cium hajar aswad, itu laki-laki. Ibu-ibu enggak usah cium yang di Ka'bah, Bu, yang di rumah aja. Sekali cium suami sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Makanya mbak-mbak yang masih cewek di Semawati, yang masih gadis, cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat. Cari yang ireng sekalian, pekat-pekat itu ya. Nih, buat pembawa acara kan masih gadis ya. Cari yang pekat-pekat itu nah. Biar ngepasin hajar aswadnya. Subhanallah. Batu ireng. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ibu-ibu membasuh, nyuci baju suami. Pahalanya 1000. Kalau 1 lembar ibu-ibu nyuci baju suami dikasih 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangin, Bu, kalau ibu-ibu nyuci per hari itu 10 lembar, 2 celana dalamnya. Kok 2? Ya ganti dong, Pak, jorok amat. Siang sampai besok gak ganti-ganti celana dalam. Jijai bajai najong teralala. Ya minimal 2 kali lah ganti itu, ganti pagi, ganti sore, kan begitu. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima baju kemeja, yang keenam baju koko, yang ketujuh baju kerja, yang kedelapan celana jin, yang kesembilan celana panjang, celana dasar, yang ke-10 sarung. 10 ibu-ibu nyuci sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya, Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Bajunya udah bersih semua, Ustadz, yang bersih cuci lagi. Tanya lakinya, Pak apa? Kolornya mana? Ya tak pakai lama, lepas Pak. Kirain mengajak apaan, ternyata pengen nyuci kolor tuh dia. Wanita tuh gampang betul masuk surga, gampang betul masuk neraka, tinggal khidmat kepada suami. Hidup ini, Bu, nggak ada puas-puasnya. Apalagi ibu-ibu, Pak, perempuan. Terakhir saya mau bahasakan, ada orang nulis di media sosial, tapi masuk akal. Perempuan itu nggak ada puas-puasnya. Umur 17 tuh, 20, kayak 2 gadis kita ini, gadis kan?
Kedua gadis kita ini, yang dilihat dari cowok, calon pasangannya apa? Tampan. Coba lihat anak gadis ibu-ibu, koleksi foto di kamarnya pasti artis Korea, Lee Min Ho. Kalau anaknya 17 tahun nggak mungkin koleksi foto saya, nggak mungkin. Apalagi koleksi foto Pak De Sukardi lah, paling juga buat nakut-nakutin kuntilanak ya. Nggak mungkin, karena umurnya Pak, yang dilihat idolanya yang tampan. Tapi perempuan mudah berubah. Begitu umurnya 30, yang dilihat dari pasangan bukan tampan tapi mapan. Nggak ada guna tampan kalau melarat. Nggak punya duit, kerjaan mak jelas, mau makan apa? Tampan, nggak bisa dimakan. Tapi kalau mapan, mau palanya peyang, mukanya bopeng nggak kelihatan. Yang penting duitnya bro. Makanya buat yang bujang-bujang, Pak Ustadz kasih tahu, mapankan diri Anda. Kalau cuma Dewi Persik mah gampang itu, mah main libas saja. Coba lihat Sule, walaupun pas-pasan, tapi mapan, banyak yang demen. Apa perempuan puas sampai di situ? Enggak juga. Begitu umur 40 tahun ibu-ibu berubah. Yang diharapkan dari suaminya bukan mapan saja, tapi pengen punya suami yang ada jabatan. Ya enggak ketang ketua RT. Pak De Sukardi masih ketua RT ya? Masih ya? Waduh, ketua RT. Enggak ketang ketua RT, jadilah. Lo ngapa? Itu prestis loh Pak. Jadi ketua RT itu prestis. Iya sih kalau gajinya sering nunggak ya kan gitu ya. Kalau gajinya masih sering nunggak, tapi prestisnya itu loh. Apa-apa kan izin ke ketua RT kan? Itu prestis itu. Apalagi kalau ada acara, apa kata pembawa acara, yang kami hormati Bapak Ketua RT. Apa kata istrinya? Laki gua itu. Ada prestisnya gitu, ada. Apa perempuan puas? Enggak. Begitu umur 50 tahun, perempuan berubah lagi Pak. Yang diharapkan dari suaminya bukan jabatan tapi kesetiaan. Lo kesetiaan Bu? Iya Ustadz, repot punya laki tampan, nggak ada guna, mapan, nggak penting jabatan, yang penting kesetiaan. Iya. Iyalah ibu-ibu sudah menepus, malah dia pacaran lagi sama ABG. Ya mentang-mentang ketua RT tadi ya. Umpama. Apa ibu-ibu puas? Tidak. Ibu-ibu masih berubah lagi. Begitu umur 60 tahun ibu-ibu berubah. Yang diharapkan dari suaminya bukan kesetiaan, tapi yang diharapkan dari suaminya kesehatan. Loh kok kesehatan Bu? Iya Ustadz, repot betul. Ngurus laki stroke bengek. Udah stroke, bengek, prostat, asam urat, rematik, bocor kelep. Kencing brebes dengan sendirinya, banjir, pesing. Apa kata ibu-ibu? Ustadz, saya punya laki kanji gak apa-apa kata dia. Yang penting sehat. Daripada penyakitan kayak gini repot ngurusnya. Udah penyakitan cerewet ya Bu ya. Istri telat ngambil anduk marah tuh laki. Istri telat bikin teh ngamuk. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Ngerepotin orang aja. Allahu Akbar. Baik, kesimpulannya Bapak Ibu, 5 yang sangat ditakuti Nabi. Nabi takut betul kalau umatnya ini bersaing mengejar dunia. Solusinya apa? Percayalah Pak, kaya miskin sudah bagian dari Allah. Kalau kita bersyukur, maka kita akan selalu dikayakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Yang kedua yang sangat Nabi takuti, kalau umat ini sudah kehilangan kasih sayang, hidupnya matre, tidak mau berbagi dengan sesama, tidak peduli dengan keluarga dan tetangga. Yang ketiga yang sangat Nabi takutkan, kalau umatnya ini sudah saling berperang, saling membinasakan, saling mengkafirkan satu sama lainnya. Yang keempat yang Nabi takutkan, kalau generasi penerus Islam ini rusak, mengikuti hawa nafsu dan melalaikan sholat. Dan yang kelima yang Nabi takutkan, kalau kaum wanita tidak selamat.
Agar ibu-ibu selamat, maka berbaktilah taat kepada suami, insya Allah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk doa ya.